Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan saat ini saya sedang berada di area Vault Candi bersama Aulia ini, bocil Aulda. Saat ini kita sedang berada di area Vault Candi, tempat di mana tentara Kenil atau pemakaman yang dikhususkan untuk orang-orang yang merupakan korban Perang Dunia Kedua dari kalangan militer. Di sini nanti kita bisa melihat-lihat beberapa dari makam-makam yang kesemuanya adalah anggota militer Kenil, Koninklijk Nederland Indisch Leger. Oke, gimana kondisi dari area Vault Candi ini? Nanti simak videonya bareng-bareng di channel ini. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian updating selalu video-video terbaru tentang sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Oke, ini dia videonya untuk Anda. Oke, sobat sejarah, saat ini saya sedang berada di area Vault Candi, tempat di mana dimakamkan para militer yang menjadi korban dari Perang Dunia Kedua saat masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Oke, beginilah suasana dari area Vault Candi saat ini di tahun 2024. Kebetulan saya di sini tadi ada sedikit renovasi, pembenahan dari pagar yang berada di depan area Vault Candi ini. Oke. Ini dia videonya untuk Anda. Ada apa aja di sini? Mari ikuti perjalanan kita bersama-sama. Biasanya sebelum memasuki area Vault Candi, kita akan masuk di sebuah gazebo di sini. Oke, biasanya kalau kita berkunjung ke area Vault Candi, kita selalu mampir di gazebo ini seperti ini. Ini biasanya kita bisa cek di sini nama-nama siapa yang ingin kita cari di area Vault ini. Kemudian kita mengisi buku tamu seperti ini. Ini adalah buku tamu untuk ke pengunjung ya. Nanti kita mengisi di sini. Kemudian kita bisa berkeliling untuk mencari siapa-siapa yang ingin kita kunjungi pusara makamnya. Nanti dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang makam Songoligur yang pernah dipindahkan oleh Belanda ke area Vault ini. Makam tersebut dahulunya terletak di Desa Kalijarat di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Kemudian ada beberapa makam pindahan dari Celebes atau Pulau Sulawesi. Nanti di sana kita akan melihat beliau-beliau ini adalah korban Perang Dunia Kedua saat pendudukan Jepang pada tahun 1942. Dan sobat sejarah, kebetulan dalam kunjungan saya yang beberapa kali ke area Vault Candi ini, saya dikasih buku ini ya. Ini buku tahunan yang dikeluarkan oleh Oorlog Gravenstichting. Oorlog Gravenstichting ini adalah sebuah lembaga yang menaungi pemakaman korban Perang Dunia Kedua di beberapa tempat di seluruh dunia, termasuk salah satunya di area Vault Candi ini. Dan yang di Semarang ini ada dua area Vault, yaitu area Vault Candi dan area Vault Kalibanteng. Area Vault Kalibanteng itu biasanya dikhususkan atau lebih mayoritas ke korban penduduk sipil dari kalangan Eropa dan pribumi. Kemudian untuk area Vault Candi sendiri adalah korban dari Perang Dunia Kedua dari kalangan militer. Oke, kita lanjut ke lokasi selanjutnya ya. Kita ikuti terus video ini. Maka setelah dari gazebo, tempat kita registrasi, mengisi buku tamu dan lain sebagainya, di situ nanti ada informasi tentang pemakaman ini dan pemakaman area Vault yang lain. Ada datanya di situ. Kita akan menuju ke
makam Songolikur yang pernah dipindahkan oleh pemerintah kolonial Belanda dari daerah Kalijaret menuju ke Erfurt Candi ini. Tepatnya ada di bagian atas ya. Dan ini di depan saya ini adalah bendera Orlok Griffing Stichting. Ini adalah satu lembaga yang menaungi ini ya, makam-makam korban Perang Dunia Kedua. Ayo, ayo sini. Tunggu ya. Oke, jadi makam Songolikur ini berada di daerah depan ya. Ini depan sana itu ada pintu masuk dan makam itu terletak di sini. Ini ada pohon mojo ya kayaknya ya. Nggak tahu ini. Jika kalian tahu ini pohon apa, buahnya seperti ini, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi ini di sini adalah makam dari film ini loh. Ini adalah makam dari korban Perang Dunia Kedua yang dahulunya dimakamkan di Desa Kalijaret, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di sini bersemayam 29 jasad ya, dari kalangan militer. Ini ada orang pribuminya juga, jadi perlu kalian ketahui. Yang makam dengan batu nisan di depan saya ini adalah makam Muslim, yang beliau tergabung dalam Tentara Genil Koninklijke Nederland Indische. Kemudian selanjutnya di sini masih sampai sini, ini adalah bagian dari makam Songolikur. Jika kita lihat dengan seksama, ini tanggal meninggalnya mereka ini tanggal 6 bulan 3 tahun 1942. Ini sama ya. Di sini ada sawi nama. Kemudian ada Kartostika. Ada Arsadi. Ini adalah warga pribumi yang tergabung dalam Tentara Genil. Kemudian ada PJ Van Stenos. Dan ini yang di depan kita ini adalah makam bersama. Di sini mereka dimakamkan dalam satu liang lahat ya. Makanya di sini terdapat tulisan Verzammelgraf. Kemudian Kalijaret itu adalah tempat di mana mereka awalnya dikebumikan, kemudian dipindahkan ke sini, dijadikan satu untuk menghormati korban Perang Dunia Kedua. Di sini ada Mendel. Kemudian Podo ini warga pribumi, Tugur dan Kusman. Oke, kesemuanya ini ya, totalnya 29 jenazah yang kemudian dipindahkan dari Desa Kalijaret, Grobogan, Kabupaten Jawa Tengah ke Erfurt Candi. Oke, yang selanjutnya kita turun ya di pusara dari korban Perang Dunia Kedua yang dipindahkan dari Celebes, dari Pulau Sulawesi. Itu tepatnya di Makassar ya. Di situ tertulis Verzammelgraf Mario Camba. Jadi Mario Camba itu ada di sebuah daerah di Pulau Sulawesi. Oke, kita masih bersama Aulia ini, bocil, nemenin ayahnya ngonten ya. Ini depan ini adalah satu monumen
yang dibangun untuk ini ya, memperingati pembangunan dari Erfel Candi. Ini berbentuk salib putih begitu. Dan makam dari Verzemel Graf ini ya, Mario Chamba itu ada di bawah sini ya. Ayo Dak, sini Dak. Turun dulu, turun. Pelan-pelan, awas. Ini kita akan menuju ke Verzemel Graf Mario Chamba. Ini makam bersama yang ditunjukkan korban Perang Dunia Kedua yang berada di wilayah Celebes atau Sulawesi. Ini berada di bawah sana ini. Jadi makam-makam ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek di beranda channel Trianara Vlogger ya. Nanti ada pembahasan tentang makam tersebut. Oke sobat sejarah, di belakang saya ini adalah Verzemel Graf Mario Chamba. Sini dulu, ayah tak ngeliatin ini. Mario Chamba itu ada di daerah Sulawesi. Itu di daerah Makassar ya, Mario Chamba di situ. Kalau sekarang itu namanya daerah Chamba ya. Nama Mario dihilangkan, kemudian berganti menjadi daerah Chamba. Di sini ada beberapa makam dan banyak sekali sebenarnya sampai sana. Ini adalah makam-makam yang dipindahkan dari Mario Chamba. Di situ diceritakan bahwa penyerangan secara mendadak dari militer Jepang yang mendarat ke Hindia Belanda, kemudian merapat ke Celebes atau Sulawesi, dan di situ ada beberapa kompi militer Koninklijk Nederland Indisliger yang siap mengamankan warga sipil Eropa yang berada di situ, kemudian merapat menuju ke celah pegunungan di sepanjang Mario Chamba, dan di situ terjadi peperangan dan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Dan ini makamnya sampai ke sana itu memanjang. Oke sobat sejarah, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan lewat video ini. Mungkin lain kali saya akan lebih memberikan informasi tentang pemakaman Erfel Candi ini. Biasanya saya membahas tentang beberapa tokoh ya. Kenapa beliau dimakamkan di sini dan sebagai korban Perang Dunia Kedua ini. Beliau lahir di mana dan meninggal di mana, kemudian beliau dipindahkan ke sini, dan peristiwa apa yang menyertai kemangkatan beliau. Biasanya saya akan membahas tentang satu tokoh begitu. Kalau sementara ini yang bisa saya sampaikan adalah beberapa pemakaman yang merupakan pindahan dari pemakaman yang berada di Kali Ceret yang bernama Makam Songolikur. Itu Kali Ceret itu berada di daerah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kemudian dipindahkan ke sini untuk menghormati korban Perang Dunia Kedua, dan mereka itu adalah merupakan salah satu korban Perang Dunia Kedua. Kemudian tadi saya memperlihatkan sederet dari makam Verzemel Graf Mario Chamba. Mario Chamba itu berada di daerah Sulawesi ya, sekitar Makassar dan sekitarnya itu daerah Sulawesi. Itu dahulu merupakan daerah Celebes ya, namanya Celebes, belum menjadi nama Sulawesi. Di Mario Chamba itu ada beberapa orang yang menjadi korban dari Perang Dunia Kedua saat pendaratan Jepang di Sulawesi. Itu dimakamkan di sini juga. Jadi intinya ini di Erfel Candi ini itu merupakan pemakaman yang dikhususkan untuk anggota militer yang saat itu menjadi korban Perang Dunia Kedua saat pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Kemudian di Semarang sendiri ada dua Erfel, yaitu Erfel Kalibantang dan Erfel Candi. Di Erfel Kalibantang itu dikhususkan untuk korban dari orang sipil
Beberapa ada militer di situ, tapi lebih ke mayoritas orang sipil di situ dari kalangan Eropa dan pribumi. Dan khusus untuk militer sendiri itu di daerah candi ini. Oke, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian update selalu tentang video-video terbaru tentang sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.